Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu sekalian? Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata kuliah program linear. Pada kesempatan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan tentang bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dari beberapa fungsi tujuan kendala yang diberikan. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai maksimum fungsi kendala itu dengan fungsi tujuannya. Nah, untuk fungsi tujuan itu merupakan nilai maksimumnya, sedangkan fungsi kendala itu adalah fungsi yang diketahui. Nanti kalian bisa baca modul yang Ibu bagikan. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu ingatkan kembali karena Ibu lihat ada banyak mahasiswa yang tidak menonton video dan tidak mengerjakan tugas. Tidak masalah kalian tidak menonton video asal kalian dapat memahami materi ini dari modul. Tapi kalau kalian tidak mengumpulkan tugas itu sangat fatal ya. Jangan nanti di belakangan minta sama ibu, Bu, saya ini itu, padahal sedari awal kalian tidak konfirmasi kenapa terlambat, kenapa tidak kumpul video, tidak kumpul tugas dan sebagainya ya. Ada itu namanya Orin, ada Marda, Veralisa, Mauli Santi. Itu yang biasanya sering nanti di belakangan minta sama ibu, Bu, saya belum kumpul tugas segala macam. Jadi ibu juga berharap kalian proaktif dengan tugas supaya kita sama-sama mendapatkan hasil yang maksimal. Ibu puas karena kalian bisa memahami materi ibu dan kalian juga puas karena mendapatkan nilai sesuai dengan usaha kalian. Oke? Nah, kita lanjutkan ke materi kita. Karena sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian, sebenarnya pada penentuan nilai maksimum ini juga tidak terlalu jauh dari apa yang sudah kalian pelajari di menentukan daerah. Nah, kita langsung saja mulai dari suatu masalah ya, jika diberikan masalah berikut. Sebuah perusahaan tekstil telah lama bergerak di bidang produksi kain akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra muga dan kain sutra murbe. Untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku benang sutra dan benang wol. Benang sutra yang tersedia tidak lebih dari 120 kg per hari, sedangkan benang wol yang tersedia tidak lebih dari 100 kg per hari. Nah, kebutuhan setiap produk tersebut dilihat seperti ini. Kalau mau buat kain sutra muga, benang sutranya dibutuhkan 6 kg, benang wolnya dibutuhkan 4 kg. Sedangkan untuk membuat kain sutra murbe, itu benang sutranya dibutuhkan sebanyak 4 kg dan benang wolnya sebanyak 4 kg. Sedangkan persediaannya sendiri, benang sutra itu tadi sudah dikatakan hanya 120 kg per hari dan benang wol juga hanya 100 kg per hari. Nah, kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra muga dan 25 juta untuk kain sutra murbe. Tentukan banyaknya masing-masing produksi agar dapat keuntungan maksimum. Nah, kalau kita lihat dari masalah ini, dengan kain sutra muga itu yang keuntungannya sampai 40 juta, kalau kita sebagai pelaku industri, pasti kita memilih untuk lebih banyak memproduksi kain sutra muga saja. Tapi dengan kita melihat bahan baku, kain sutra muga itu menghabiskan bahan baku lebih banyak daripada kain sutra murbe. Jangan-jangan lebih banyak sedikit yang dihasilkan kain sutra muga 40 juta. Jangan-jangan 2 kali lipat kain sutra murbe bisa menghasilkan 50 juta, ya kan? Jadi kita perlu tahu mana sebenarnya yang harus diproduksi secara lebih banyak agar keuntungannya maksimum. Ya, jadi kita lihat masalahnya. Nah, kita tentukan dulu. Kalau dalam teknik polia ini disebut dengan tahap persiapan atau perencanaan, ya. Yang pertama, kita menentukan dulu variabel-variabel utama. Misal, kain sutra muga kita kasih logo atau kode X. Sedangkan kain sutra murbe kita beli logo Y. Nah, fungsi tujuan. Keuntungan kain sutra muga 40 juta, keuntungan kain sutra murbe 25 juta.
Ingat ya, fungsi tujuan. Artinya kita mau mengarah kemana tujuan kita? Mau menghasilkan kain sutra murga atau kain sutra murbe? Ya, jadi dari kedua bentuk ini, kain sutra murga kan tadi kodenya X, yang murbe kan kodenya Y. Maka 40X kali 25Y. Ya, ini untuk Z maksimum atau fungsi tujuannya. Karena di sini kita membahas fungsi maksimum, maka dia Z maksimum. Nah, X ini bisa kita ganti, namanya juga variabel. Variabel itu peubah yang bisa kita ganti-ganti sesuai dengan berapa yang kita ingin hasilkan. Nah, fungsi kendalanya sendiri, fungsi kendalanya ini kita dapat dari tabel tadi. Kita lihat di sini. 6X tambah 4Y, ingat ya, murga itu X, murbe itu Y. 6X tambah 4Y tidak lebih dari, berarti kalau tidak lebih dari, kurang dari, sama dengan paling banyak, ya, tidak lebih itu kan artinya paling banyak. Sehari kita bisa memakai 120 kilo, makanya di sini dipakai tanda 6X tambah 4Y kurang dari sama dengan 120. Sedangkan yang satu lagi 4X tambah 4Y kurang dari sama dengan 100 ya. Jadi itu dia fungsi kendala dan satu fungsi tujuan. Ini masih masalah sederhana ya yang Ibu berikan. Nah, selanjutnya kita tentukan titik-titik pada sumbu kartesius ya, seperti kita menentukan kemarin daerah penyelesaiannya. Untuk 6X tambah 4Y sama dengan 120, titik-titiknya ada 0,30 dan 20,0. Ini kalau kalian sudah mahir, sudah sering kalian menyelesaikan masalah ini, kalian langsung tahu. 120 bagi 6, 20. 120 bagi 4, 30. Cuman harus jeli saja, jangan sampai terbalik antara X dan Y. Ya. Selanjutnya untuk 4X tambah 4Y sama dengan 100. 4 bagi 100, 25. Berarti 0,25 dan 25,0. Dapatlah di sini garisnya ya. Garis yang ini untuk 4X tambah 4Y sama dengan 100 dan garis yang lebih tinggi ini adalah untuk 6X tambah 4Y sama dengan 120. Nah, di sini ada 4 calon daerah penyelesaian. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Lalu kayak mana kemarin kita tentukan yang mana daerah penyelesaiannya? Ya, tentu kita harus menentukan titik uji. Ya, titik uji. Uji di sini untuk misalnya 10,10. Di sini 10 jangan 10 lah, 5,27 dan seterusnya. Pasti itu udah mahir dengan trik yang sebelumnya sudah diberikan. Nah, ini ya kita kasih contoh. Titik 1 daerah 1 untuk 0,0. Daerah 2 untuk 1,27. Daerah 3 untuk 20,20, daerah 4 untuk 23,2. Bebas ya, yang penting dia tidak menyentuh garis dari daerah penyelesaian kita. Nah, langsung disubstitusikan ke masing-masing persamaan. Untuk yang kedua, dua persamaan tersebut memenuhi kriteria, maka dialah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Nah, maka dari sini kita lihat yang menjadi daerah penyelesaiannya itu adalah pada daerah 1. Ya. Nah, daerah 1 tentu daerah ini. Titik-titiknya apa saja? Titik A 0,0, titik B 0,25, titik C X, Y, titik D 20,0 ya. A, B, C, D. Maka nanti masing-masing titik inilah yang harus kita substitusikan ke dalam fungsi kendala, fungsi tujuan ya. Tapi Bu, titik C ini belum kita ketahui. Lalu bagaimana cara mencarinya? Tentu kalian kan sudah mempelajari substitusi dan eliminasi. Boleh kalian menentukan titik C ini melalui substitusi atau eliminasi. Ini dia ya. Titik C merupakan titik potong antara 6X dan 4Y dan 4X tambah 4Y. Jadi untuk mengetahui siapa X dan Y tinggal dieliminasi saja. Eliminasi Y tinggal 2X sama dengan 20. Berarti X-nya berapa? X-nya 10. Untuk 4X tambah 4Y sama dengan 100. Berapa? Kita substitusikan nilai X sama dengan 10
tambah 4Y sama dengan 100. Nah, sisanya berapa? 100 dikurang 40 sisa 60. Maka Y sama dengan 15. Nah, dari sini kita ketahui titik C itu berapa koordinatnya? Ya, koordinatnya adalah 10,15. Sudah kita dapat keempat titiknya, langsung saja kita substitusikan ke fungsi tujuan. Yang tadi di awal kita tentukan Z maksimum adalah 40X tambah 25Y. Nah, sekarang kita ambil titik A. Titik A 0,0. Substitusikan ke 40X tambah 25Y. Hasilnya adalah 0. Terus titik B 0,25. Substitusikan ke 40 dan substitusikan ke 25. Hasilnya 625. C 10,15. Juga kita substitusikan hasilnya 775. Dan D 20,0 kita substitusikan menghasilkan nilai 800. Karena pembahasan kita ini adalah nilai maksimum, maka kita pilih nilai tertinggi. Nilai tertinggi di sini adalah 800. Kalau nanti kalian menemukan soalnya fungsi minimum, maka kalian harus mencari nilai yang 0 ya. Nah, kesimpulannya dari sini apa? Kita dapat Z maksimum adalah 800. Artinya keuntungan maksimum didapatkan sebesar 800 juta kalau, nah X ini tadi kita lambangkan untuk siapa? Kain sutra muga. Artinya kalau 20 satuan kilo kita produksi kain sutra muga, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 800 juta. Ya. Nah, tapi tidak selalu dia hasilnya adalah di titik yang paling atas, ya. Ini kan dari titiknya nih, paling bawah atau paling atas. Nanti ada kasus-kasus tertentu himpunan penyelesaiannya ada pada daerah yang di titik potong. Jadi, semakin banyak berlatih, semakin mahir kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Dulu materi ini ada pada SMA kelas 2. Nah, sekarang sudah diminimalisir materinya. Namun demikian, bentuk-bentuk soal dari program linear ini tidak terlalu bervariasi. Jadi kalian cukup ikuti alurnya saja sehingga apapun bentuk soalnya seperti itulah cara penyelesaiannya. Yang penting harus sering-sering berlatih ya supaya kalian mahir menyelesaikannya. Oke, jadi Ibu rasa cukup materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu berikan kalian beberapa tugas. Tugas yang Ibu berikan termasuk nilai maksimum dan nilai minimum. Seperti Ibu bilang tadi, kalau minimum tinggal dilihat nilai terendah, kalau maksimum tinggal dilihat nilai tertinggi. Ya, jangan malas-malas lagi buat tugas ya. Buat tugas, terutama bagi yang kemarin belum kumpul tugas, kejar kesempatan di sini. Karena nanti dalam 2 pertemuan ke depan kita akan midterm dan midtermnya masih seputar ini. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.